Tentara Israel sampai akui hal ini jika dia menyaksikan atas kehebatan Hamas yang berhasil jebol tembok canggih milik Israel. חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. אני קורא לאזרחים Tentara wanita Israel yang bertugas dalam misi pengawasan dekat pemukiman ilegal Nahal Oz, Ashkelon, Israel menceritakan deretan pengalaman pertama saat menyaksikan pejuang Hamas Palestina menjebol tembok pemisah Gaza Ashkelon yang terbuat dari besi dilapisi perangkat canggih Israel pada Sabtu pagi ketika operasi Al-Aqsa Flood dimulai. Tentara Israel yang tidak disebut namanya itu menceritakan pengalamannya kepada Media Times of Israel. Pejuang Palestina menerobos pagar tembok dengan sangat cepat dan menguasai pangkalan militer Angkatan Darat pendudukan selama 7 jam penuh. Ia mengkonfirmasi selama penembakan ribuan roket dari jalur Gaza ke pemukiman di Ashkelon berlangsung selama 1 jam penuh, tentara pendudukan berlindung, sementara pejuang perlawanan Palestina memasuki pangkalan tersebut dengan mengatakan, "Saya berlari tanpa alas kaki ke tempat perlindungan dan setelah 1 jam kami mulai mendengar suara-suara dalam bahasa Arab dan mereka mulai menembaki di pintu masuk." Tentara itu mengatakan bahwa pangkalan militer pendudukan selama berjam-jam berubah dikuasai kamp perlawanan Palestina sampai unit tentara khusus memulihkannya kembali. Pertempuran Al-Aqsa Flood dimulai dengan kedok rentetan rudal yang menargetkan wilayah pendudukan ilegal Israel dan termasuk penembak-penembak jitu Israel. Lalu menjatuhkan bahan peledak dari drone di menara observasi dan komunikasi Israel dan menggunakan bulldozer untuk merobohkan pagar tembok perbatasan yang tingginya 6 meter. Lebih dari 1.500 pejuang perlawanan dengan cepat menyusup menggunakan truk pickup, sepeda motor, dan lainnya, bergabung dengan mereka menggunakan para layang bermotor dan juga speedboat di laut. Tentara Israel kedua yang menyaksikan juga mengatakan, "Saya tidak pernah berpikir saya akan menyaksikan seperti ini selama pengawasan. Saya melakukan yang terbaik sampai seorang penembak jitu mengenai sistem pengawasan kami." Lalu, tentara ketiga yang juga ditempatkan di titik pengawasan mengatakan, para pejuang perlawanan mulai menembaki kamera pengintai dan masalah tersebut mencapai titik di mana kami tidak dapat lagi memantau perbatasan. Laporan mulai berdatangan tentang infiltrasi termasuk kerumunan pejuang perlawanan sesuatu yang gila dan kami diberitahu bahwa satu-satunya pilihan kami adalah lari ke ruang operasi untuk menyelamatkan nyawa kami, ujarnya. Pasukan keamanan Israel tidak tahu harus mulai dari mana. Ada banyak perlawanan dan banyak hal yang terjadi, tambahnya. Sebelumnya pada hari Sabtu lalu, Panglima Brigade Al-Qassam Sayap Militer Gerakan Hamas Muhammad Al-Def mengumumkan dimulainya operasi Al-Aqsa Flood sebagai gerakan perlawanan Palestina untuk mengakhiri sebuah pelanggaran Israel yang sudah mengakar sejak puluhan tahun terhadap rakyat Palestina. Perang Israel-Palestina makin memanas. Iran turun gunung, hujani Israel dengan rudal-rudal dari 3 negara.
Keterlibatan Iran dalam operasi Badai Al-Aqsa saat ribuan roket dan serangan darat unit milisi Hamas Palestina menggempur Israel sejak Sabtu 7 Oktober semakin terlihat. Dilaporkan dalam berita pada hari Minggu, juru bicara Hamas Palestina Ghazi Hamad menyatakan jika serangan ke Israel bisa terjadi atas sokongan dari Iran. Di sisi lain, Iran juga memuji tindakan berani pejuang Hamas Palestina yang dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan atas pendudukan rezim Zionisme. Pujian datang dari Presiden Iran Ebrahim Raisi yang menyatakan bahwa serangan yang dilancarkan Hamas Palestina adalah tindakan yang sah. Iran mendukung pembelaan diri negara Palestina secara sah, ujar Raisi dikutip FIFA militer dari Mehr News Agency. Tak hanya Raisi, Komandan Korps Garda Revolusi Islam IRGC, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safawi juga membeberkan pernyataan serupa. Kami akan mendukung para pejuang Palestina sampai pembebasan Palestina dan juga Yerusalem, kata Safawi dilansir FIFA militer dari Wall Street Journal. Delegasi militer Iran diyakini telah mengadakan pertemuan dengan Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon di Beirut pada Agustus 2023 lalu. Para perwakilan ini kembali berjumpa di kota yang sama pada 2 Oktober lalu untuk mengambil keputusan terkait waktu digelarnya serangan besar-besaran ke Israel. Akan tetapi Iran justru membantah keterlibatan dalam perencanaan maupun pendanaan operasi Badai Al-Aqsa. Iran bahkan mengancam akan menghujani Israel dengan rudal dan juga mengirim pasukan bayaran dari Suriah andai terseret dalam tuduhan itu. Namun, Iran pada faktanya dilaporkan telah memasok banyak senjata untuk Hamas melawan Israel dan negara-negara sekutu Iran siap turun gunung untuk juga menghantam atau melakukan penyerangan pada Zionis.